Seperti biasa, admin akan melanjutkan spoiler Fatal Through the Heaven Season 5 episode 29 yang akan tayang 2 minggu kemudian. Namun spoiler ini berdasarkan alur cerita novelnya, ada kemungkinan akan sedikit berbeda ketika tayang nanti. Mari kita mulai. Di episode 28 sebelumnya, Shoyan menghela napas setelah Sucian menghilang. Dia mengendurkan tangannya yang terkepal erat, itu basah dengan keringat. Sungguh tak terduga bahwa kekuatan orang ini sebenarnya sekuat ini. Dari penampilan auranya, kemungkinan bahwa Yunsan tidak dapat berbanding dengannya. Shoyan sekali lagi menghela napas dalam hatinya saat dia melompat turun di atas pohon. Setelah itu dia bergegas ke gerbang Pan di bawah langit yang semakin gelap. 4 hari telah berlalu semenjak pemberontakan Fallen Heart Flame. Hari ini, di mana hari yang paling ditunggu-tunggu semua siswa Akademi Dalam. Kompetisi besar peringkat kuat akhirnya tiba dan akan diselenggarakan di stadion termegah Akademi Dalam. Memasuki stadion, kelompok Shoyan berdiri di atas platform tinggi saat pandangannya menyapu ke bawah. Kakak Shoyan, kompetisi besar ini standarnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kompetisi kualifikasi Akademi luar. Sun-er berdiri di samping dengan tangannya memegang pagar pembatas. Shoyan mengangguk. Akademi Dalam adalah tempat di mana para jenius berkumpul. Bahkan aku harus berjuang habis-habisan di kompetisi ini, jika tidak akan sangat sulit untuk masuk 10 besar. Namun jika kamu mau, itu tidak akan terlalu sulit bagimu untuk masuk peringkat kuat. Aku khawatir kamu bahkan dapat bersaing dengan Liu Qing dan lainnya. Sun-er tersenyum tanpa berbicara, dia jarang mengungkapkan kekuatan yang sebenarnya. Namun jika seseorang meremehkannya, sepertinya orang itu akan membayar harga yang lumayan. Tatapan Shoyan sekali lagi menyapu kerumunan di bawah dan berhenti pada sosok cantik Han Yu. Lin Shua dan Yan Hao juga berada di sampingnya. Shoyan, aku harap kita tidak akan bertabrakan bersama di awal kompetisi. Ini benar-benar akan sedikit memalukan jika itu yang terjadi. Lin Xiuya membalas tatapan Shoyan sambil berbicara. Senior Lin Xiuya adalah peringkat kedua, jumlah orang yang dapat bersaing denganmu dapat dihitung. Jika kita bertemu di awal kompetisi, itu bisa dikatakan bahwa aku tidak beruntung. Shoyan tertawa dengan lembut dan menjawab. Ketika Shoyan dan kelompok Lin Xiuya masih berbincang, di pintu masuk stadion, kelompok Liu Qing juga akhirnya tiba. Di belakangnya ada Li Fei dan Yao Sheng yang memiliki beberapa konflik dengan Shoyan. Di bawah suasana yang jauh lebih padat, Liu Qing dan sisanya perlahan berhenti di depan kelompok Shoyan. Liu Qing pertama kali melirik Shoyan, kemudian beralih pada Lin Xiuya. Kita akhirnya bertemu. Aku telah menunggu kedatangan hari ini untuk waktu yang lama. Semoga keberuntunganmu akan lebih baik kali ini, Lin Xiuya membalas dengan senyum acuh tak acuh. Tatapan Shoyan bergerak secara sembarangan, dan tiba-tiba melihat wajah Liu Fei di belakang Liu Qing yang tatapannya terkunci pada Sun-er di sampingnya. Jelas tamparan yang diberikan Sun-er padanya di depan umum telah meninggalkan diingatannya yang paling dalam. Sun-er tampaknya tidak merasakan apa-apa ketika dihadapkan dengan tatapan jahat Liu Fei. Pada saat ini, seutas benang warna emas samar-samar berserakan di kedua matanya. Ini adalah garis yang menamparku saat itu. Kamu harus membantuku melampiaskan amarahku jika kamu ingin aku memberimu kesempatan. Liu Fei memegang erat tangan Yao Sheng saat dia berbicara. Wajah Yao Sheng berkedut sedikit. Dia kemudian melangkah maju dan memberikan senyum dangkal pada Shoyan. Shoyan, kamu harus mengelola wanitamu dengan benar. Jika tidak, kamu mungkin akan menderita lebih sedikit. Shoyan mengangkat kelopak matanya. Dia menatap wajah Yao Sheng yang gelap dan mengelurkan tangannya untuk meraih tangan Sun-er di sampingnya. Kita tidak diizinkan untuk bertarung di sini. Aku akan membantumu membalas mereka ketika kami bertemu di kompetisi. Cahaya samar warna emas Sun-er dengan cepat padam setelah ditangkap oleh Shoyan. Dia merajut alisnya sedikit tetapi tidak mengatakan apa-apa. Yang dia lakukan hanyalah mundur selangkah ketika matanya menyapu Yao Sheng di sisi yang berlawanan. Baiklah, berhenti mengatakan semua omong kosong. Liu Qing yang telah merasakan bahwa suasana menjadi semakin tegang, dia melambaikan tangannya pada lainnya dan segera berbalik menuju area tempat duduk. Suasana dari platform tinggi sekali lagi menjadi bersemangat ketika kelompok Liu Qing pergi.
Beberapa saat kemudian, suara gong berbunyi dan tentu pertama sudah muncul di bawah tatapan semua orang. Mereka yang memiliki tempat di peringkat kuat silahkan masuk ke arena. Saat suara Sucian jatuh, segera beberapa sosok manusia di platform tinggi berkedip dan melintas, akhirnya mendarat di arena dengan gaya masing-masing. Tak lama setelah Xiaoyan dan lainnya memasuki arena, seorang gadis kecil, Jian, perlahan menuruni tangga, mulutnya berulang kali mengunyah danuan. Dia segera tersenyum ketika dia melihat Xiaoyan. Karena semua orang sudah ada di sini, kompetisi besar dapat dimulai. Aturannya sama seperti sebelumnya, lawan ditentukan oleh undian. Kemudian Sucian melambaikan lengan bajunya, segera kain hitam melayang ke bawah. Di sana ada sebuah silinder kayu besar di atas meja yang berisi 25 batang bambu warna merah dan 25 batang bambu warna biru. Jika kamu memilih tongkat warna biru angka 12, maka lawanmu akan menjadi orang yang memegang tongkat warna merah dengan angka 12. Baiklah, silahkan memilih. Segera, para pesaing dengan teratur berjalan ke meja batu satu persatu dan mengambil tongkat bambu. Kemudian membacakan nomor mereka di depan semua orang sebelum menarik diri. 好了，第一轮49人抽签对决，号码相同者互为对手，胜者晋级，败者出局。49是单数啊，那岂不是会有一个空白签？ Xiaoyan tidak buru-buru, tatapannya menyapu ke belakangnya. Di sana, Bai Cheng menatapnya dengan tatapan jahat. Wajah Bai Cheng sedikit bergetar ketika dia melihat tatapan Xiaoyan. Dia melangkah maju dan mengambil nomor undian. Dengan suara yang dalam, dia kemudian membaca nomor undiannya. Warna merah, angka 15. Begitu dia membacanya, dia mundur ke satu sudut dan menatap Xiaoyan dengan tatapan ganas, kemudian mengutuk dalam hatinya. Sebaiknya kamu akhirnya memilih tongkat bambu dengan warna yang sama dengan Liu Qing. Di bawah kutukan Bai Cheng, Xiaoyan akhirnya perlahan berjalan ke meja batu. Dia secara sembarangan memilih tongkat dan akhirnya membacakannya. Warna biru, angka 15. Xiaoyan tertawa pelan, tatapannya perlahan terangkat saat dia melihat senyum dingin di wajah Bai Cheng yang tiba-tiba menegang. Setelah semua para pesaing telah mengambil undian masing-masing, mereka kembali ke tempat duduk dengan wajah tersenyum dan ada juga yang putus asa. Tatapan Sucian perlahan menyapu seluruh tempat, suara tuanya sekali lagi terdengar. Baiklah, pertandingan akan segera kita mulai. Pertandingan pertama, nomor 7. Segera dua sosok melintas di arena dan mulai bersiap untuk bertarung. Sungguh tak terduga bahwa lawan kakak Xiaoyan sebenarnya adalah Bai Cheng lagi. Sun Er menutup mulutnya dan tertawa pelan. Dia hanya seseorang yang akan dikalahkan olehku. Jika aku bisa mengalahkannya sekali, maka aku akan mampu mengalahkannya untuk kedua kalinya dan bahkan ketiga kalinya. Xiaoyan tersenyum dan menjawab. 10 menit telah berlalu saat pertandingan pertama dimulai. Akhirnya pemenang sudah ditentukan. Pertandingan pertama dimenangkan oleh Hebu. Sucian mengumumkan hasil pertandingan dari platform tinggi. Pertandingan ini tidak bisa dianggap sangat intens. Itu seperti permainan anak-anak baginya. Pertandingan berikutnya, nomor 28. Saat suara Sucian jatuh, sosok manusia tiba-tiba muncul di arena dengan wajah angkuh dan sombong. Tak lama setelah pria itu naik ke arena, tubuh kecil Jian muncul di bawah tatapan semua orang. Gadis kecil, tenang, aku pasti akan menahan diri. Pria itu tidak bisa menahan tawa saat dia menatap Jian. Xiaoyan, Lin Xuya, Liu Qing, dan lainnya di tempat penonton menyeka keringat dingin di dahi mereka di hadapan tawa arogan lelaki itu. Sungguh orang yang menyedihkan. Mata hitam gelap Jian melirik ke arah tutu pertama dan berkata, "Hei orang tua, bisakah kita mulai?" Sucian tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak punya solusi untuk gadis kecil yang lucu ini. Tatapannya melirik beberapa tutu yang terkikik di sampingnya. "Mulailah, ingat, jangan mengambil hidup seseorang." Jian dengan sopan mengangkat bahunya dan berkata, "Tenang, satu pukulan. Apakah itu akan mengakibatkan cedera serius dan ringan? Semua tergantung pada seberapa baik dia dapat menahan pukulanku." Dasar sombong, wajah pria di sisi berlawanan tidak bisa tidak tenggelam setelah dipandang rendah di depan begitu banyak orang. "Jangan berpikir bahwa aku akan menunjukkan belas kasihan hanya karena kamu seorang gadis kecil. Ingat namaku, Beiju." Jian segera mengayunkan rambut ekor kuda pucat ungunya. Segera kakinya terangkat sedikit. Peng, satu ledakan tiba-tiba terdengar. Dalam sekejap, garis retakan dengan cepat menyebar dari kaki Jian.
Dalam waktu singkat itu sudah mencapai kaki Beiju, akhirnya menghantam keras kedua kakinya. Beiju tampaknya telah merasakan sesuatu ketika garis retakan telah mencapai kakinya. Dengan teriakan keras, Douci yang kuat segera meletus dari tubuhnya, membentuk Douci armor abu-abu putih. Namun, meskipun tubuh Beiju ditutupi oleh Douci dengan kekuatan Jian yang sebanding dengan Doang, pada dasarnya Douci armornya benar-benar hancur lebur dan layu saat keduanya bersentuhan. Segera jeritan tajam Beiju yang merobek paru-parunya terdengar di stadion. Dia memeluk tubuh bagian bawahnya, sementara seluruh tubuhnya meringkuk di tanah seperti udang besar. Semua orang menghapus keringat dingin di wajah mereka sambil melihat tercengang. Wajah Su Chen dan tetua lainnya di kursi juri sedikit berkerut. Beberapa tetua mengeluarkan tawa kering tanpa satupun dari mereka mengetahui apa yang harus mereka katakan. Su Chen menarik emosi di wajahnya dan mengeluarkan batuk kering. Dia berkata dengan senyum pahit, "Jian menang dalam pertandingan ini." Membosankan, Jian merengkuk mulutnya. Dia melambaikan tangannya saat kakinya menginjak tanah sebelum dengan lembut mendarat di dekat Xiaoyan. "Seranganmu benar-benar ganas." Karena Xiaoyan menatap Jian lucu, dia bahkan tidak akan percaya bahwa Jian akan dapat menggunakan taktik kejam seperti itu. "Dulu, aku secara tidak sengaja melihatnya menang dalam pertandingan. Setelah pertandingan, dia secara terbuka memberitahu semua orang bahwa lawan berikutnya adalah kamu." Jian melirik pertandingan berikutnya yang telah dimulai di arena. Xiaoyan sedikit tertegun ketika mendengar ini. Sungguh tak terduga bahwa masalah ini sebenarnya ada hubungannya dengannya. Namun gadis kecil ini benar-benar ramah padanya. "Aku ingin tahu bagaimana keadaan Qinglin." Xiaoyan menghela napas dalam hatinya ketika dia teringat akan Qinglin. Sungguh tak terduga, saudara Xiaoyan sebenarnya akrab dengan senior Jian. Senior? Mulut Xiaoyan melebar. Biasanya Lin Xuya akan mempertahankan aura acuh tak acuh di depan semua orang. Namun saat ini, senyum itu mengandung kekhawatiran dan bahkan rasa takut. Jian melirik Lin Xuya dan berbicara dengan malas. "Jadi itu kamu. Sudah lama sejak terakhir kita bertemu. Kamu benar-benar berlari sangat cepat di pertandingan terakhir." Rasa malu muncul di wajah Lin Xuya saat dia terdiam. Saat itu, dalam kompetisi besar sebelumnya, dia secara kebetulan bertemu dengan Jian di babak final, namun dia melarikan diri dari arena dan mengakui kekalahan. Ini menyebabkan Jian yang gagal memukuli seseorang terus merasakan kebencian. Kompetisi ini benar-benar membosankan. Kalian semua bisa terus bermain, sepertinya tidak akan ada kecocokan untukku hari ini. Jian mengamati pertandingan yang sangat berapi-api di arena dan menguap, kemudian melambaikan tangannya pada Xiaoyan sebelum melompat keluar dari stadion. "Apakah saudara Xiaoyan akrab dengan senior Jian?" Lin Xuya tertawa kering. "Begitulah," Xiaoyan melebarkan tangannya dan berkata, "Dalam hal ini, aku ingin meminta saudara Xiaoyan untuk memberitahunya bahwa tidak apa-apa jika aku kalah jika aku bertemu dengannya selama dia tidak terlalu mempermalukanku." Lin Xuya berbicara dengan canggung. Xiaoyan segera bodoh ketika dia mendengar ini. Siapa yang akan berpikir bahwa pemimpin dari serigala akademi dalam ini akan benar-benar menjadi takut pada Jian? "Aku akan membantumu memberitahu padanya." Xiaoyan menahan tawa dalam hatinya saat dia mengangguk. Lin Xuya akhirnya menghela napas lega setelah mendengar jawaban Xiaoyan. Saat mereka masih berbicara, pertandingan di arena sudah berakhir, dan pertandingan berikutnya segera terdengar. Pertandingan keempat, nomor 15. Teriakan tiba-tiba terdengar dari kursi hakim saat Xiaoyan menghela napas. Kemudian dia segera mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat tatapan samar Su Chen tertembak ke arahnya. "Apakah ini akhirnya giliranku?" Segera Xiaoyan masuk ke arena, begitu juga dengan Bai Cheng. Bai Cheng menyaksikan Xiaoyan dengan cara yang gelap dan dingin. Meskipun ada kekuatan samar di dalam hatinya, itu lenyap dengan angin pada saat ini. Saat ini, dia hanya bisa mengalahkan Xiaoyan agar semua kemuliaan miliknya di masa lalu kembali. "Aku harus mengalahkan bajingan ini dengan segala cara." Xiaoyan melirik wajah ganas Bai Cheng. Setelah itu, dia melemparkan pandangannya ke arah kursi juri. Su Chen perlahan berdiri ketika dia merasakan tatapan Xiaoyan. Tanpa mengatakan sesuatu yang tidak perlu, dia akhirnya berkata, "Pertandingan keempat, mulai." Saat suaranya terdengar, aura ganas Xiaoyan dan Bai Cheng di arena juga telah dilepaskan. Douci warna hijau dan kuning melonjak keluar dari tubuh mereka. Beberapa saat kemudian, dua sosok manusia menembak secara bersamaan seperti meteor.
Peng, tombak dan penguasa hitam bertabrakan. Percikan api segera terbang ke segala arah. Gelombang energi menyebar di titik kontak. Xiaoyan tanpa ekspresi saat berpapasan dengan Bai Cheng. Dia dengan kejam memutar penguasa hitam dan mengayunkannya. Saat penguasa hitam diayunkan, Bai Cheng dengan paksa memutar tubuhnya. Tombaknya secara eksplosif menusuk lebih dari 10 kali dalam waktu singkat, dan setiap tusukan mendarat di atas penguasa hitam. Dibandingkan dengan terakhir kali, Bai Cheng kali ini kelihatannya sedikit lebih kuat. Peng, tombak dan penguasa hitam sekali lagi bertabrakan. Sesaat kemudian mereka berdua mengambil langkah mundur. Tidak heran kamu memiliki kepercayaan diri. Kamu benar-benar telah menerobos satu bintang. Namun tidak cukup hanya mengandalkan ini. Senyum dingin terangkat di sudut mulut Xiaoyan. Menatap Bai Cheng yang tidak jauh, Xiaoyan kemudian menampilkan teknik penguasa hitam besarnya yang dia pelajari sewaktu di pegunungan. Teknik ini mampu melilit tombak Bai Cheng, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membuat jalan keluar. Ekspresi Bai Cheng segera menjadi jauh lebih buruk setelah tombaknya terpojok oleh kekuatan penguasa hitam. Setelah terjerat dengan Xiaoyan selama beberapa menit, mata Bai Cheng segera bertahap memerah. Dia berteriak keras di dalam hatinya. Aku akan bertarung habis-habisan. Tangan Bai Cheng tiba-tiba memukul pegangan tombak, kemudian menembak eksplosif ke arah hati Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan gelap dan dingin, dengan cepat memeringkan lengannya dan penguasa hitam berputar kembali. Kemudian muncul di depannya dalam sekejap dan memblokir tombak Bai Cheng. Namun kekuatan yang terkandung dalam tombak masih menyebabkan Xiaoyan dengan cepat mengambil 2 langkah mundur. Xiaoyan menstabilkan pijakannya dan mengangkat kepalanya. Dia terkejut menemukan bahwa ekspresi Bai Cheng saat ini telah berubah menjadi warna merah darah yang aneh. Bai Cheng memberi senyum buas kepada Xiaoyan, suaranya begitu tebal. Jangan berpikir bahwanya kamu yang tahu teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan. Hari ini aku akan benar-benar melumpuhkanmu, dasar bajingan. Alis Xiaoyan merajut sedikit. Teknik rahasia? Tidak disangka bahwa orang ini juga mempraktikannya. Namun peningkatannya jauh lebih lemah daripada Sky Part 3 Master's Change. Xiaoyan bergumam pelan. Aura berdarah menggeliat di wajah Bai Cheng saat dia menatap Xiaoyan. Douji kuning pucat dan warna darah menyebar dari tangannya, membungkus seluruh tombaknya. Dengan tombak menunjuk, Bai Cheng melesat dengan kecepatan tinggi ke arah Xiaoyan. Alis Xiaoyan merajut setelah dikunci oleh tombak Bai Cheng. Dia jelas dapat merasakan bahwa Bai Cheng saat ini telah berbeda dari sebelumnya. Tiba-tiba, cahaya warna perak muncul di bawah kakinya. Dalam sekejap, tubuhnya langsung menghilang dari tempat aslinya. Begitu Xiaoyan menghilang, sosok Bai Cheng mencapai tempat itu dengan cara seperti hantu. Dan tombaknya hanya menusuk tanah dengan sia-sia. Sementara tubuh Xiaoyan muncul lebih dari 10 meter dari tempat sebelumnya. Bai Cheng mengangkat wajahnya yang gelap setelah serangannya sia-sia. Dia menatap Xiaoyan yang tidak jauh saat tangannya tiba-tiba berguncang. Segera tombaknya bergetar dengan cepat. Saat ujung tombaknya terangkat, beberapa pecahan bebatuan berputar dan menembak ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan menyipit. Dia mengambil langkah kecil ke belakang dan mengangkat penguasa hitamnya. Peng, pecahan batu akhirnya menjadi bubuk dan menyebar ke bawah. Saat debu berjatuhan, cahaya darah muncul tiba-tiba. Tombaknya menari dan membentuk beberapa bayangan. Setiap bayangan tombak menembus ke semua titik fatal pada tubuh Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan berubah sedikit. Penguasa hitamnya berkali-kali diayunkan saat bertabrakan dengan banyak tombak cahaya. Bang, 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 percikan terbang ke segala arah saat suara benturan logam terdengar. Tabrakan lain antara tombak dan penguasa hitam terjadi lagi, namun kali ini, api warna hijau melintas di atas penguasa hitam, dan dengan kekuatan penuh, Xiaoyan menghantam keras ke arah tombak. Bang, Xiaoyan akhirnya tidak terguncang oleh kekuatan dalam tabrakan ini. Gumpalan api warna hijau itu seperti binatang yang rakus, setiap tombak warna darah yang bersentuhan dengannya akan langsung tertelan. Setelah cahaya tombak warna darah dipaksa kembali, sosok Bai Cheng yang tersembunyi di baliknya segera muncul. 4 mata saling bertukar pandang. Bai Cheng tiba-tiba berteriak, "Bloody Ground Egg Split!" Saat suaranya terdengar, wajah Bai Cheng yang awalnya penuh dengan darah langsung berubah menjadi putih pucat. Jelas ini adalah teknik maupun serangan terkuatnya. Jika serangannya ini gagal, itu artinya dia akan kalah. Tombak di tangan Bai Cheng tiba-tiba bergetar. Dalam sekejap, itu membentuk 8 busur cahaya warna darah dengan keras menembak eksplosif ke arah Xiaoyan secara bersamaan.
Peng, segera ledakan petir terdengar di mana Xiaoyan berada. Jumlah pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari debu ke arah penonton. Bloody Ground Edge Split Baicheng cukup jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Sepertinya orang itu kurang beruntung. Yao Sheng meleruk busur warna darah di arena dari platform tinggi saat dia tertawa dingin. Sebaiknya dia terbunuh di tempat. Sebuah tatapan suram juga muncul di wajah Liu Fei saat dia dengan marah mengutuk. Liu Qing merajut alisnya, tatapannya terfokus pada arena di mana debu menyebar. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Kalian semua telah meremehkan Xiaoyan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, aku terus mendapatkan perasaan yang sulit untuk dipahami. Dalam kompetisi besar ini, sepertinya selain memiliki Lin Xuya sebagai lawanku, mungkin juga ada Xiaoyan. Kedua orang di sisinya segera mengungkapkan wajah tercengang ketika mereka mendengar ini. Sepertinya tidak ada reaksi. Jangan bilang. Yan Hao sedikit mengernyit, tatapannya menatap tajam di wilayah yang dipenuhi debu di mana Xiaoyan berada. Tangan Han Yu menegang saat memegang pagar pembatas. Jika Xiaoyan bisa menang serangan ini, kemenangan pasti akan menjadi miliknya. Jika dia tidak mampu. Lin Xuya menyipitkan matanya, sesaat kemudian dia tiba-tiba tertawa. Orang ini memang memiliki cukup banyak kartu tersembunyi. Saat suara Lin Xuya terdengar, debu yang tersebar di arena akhirnya memudar dan sosok Xiaoyan samar-samar muncul. Saat ini seluruh tubuhnya terbungkus oleh api warna hijau. Jika diperhatikan dengan seksama, api hijau yang membungkus tubuhnya seperti armor. Seluruh stadion terdiam ketika mereka melihat sosok manusia memiliki api hijau besar muncul di hadapan mereka. Meskipun mereka tidak yakin tentang apa yang telah terjadi, aura Xiaoyan saat ini jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Sementara seluruh stadion turun dalam keheningan, sosok Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Api perlahan ditarik, dan armor api warna hijau dengan cepat memudar, sekali lagi mengungkapkan sosoknya yang pada saat ini pakaiannya sedikit compang-camping. Namun meskipun begitu, mata hitamnya dipenuhi dengan kejutan. Awalnya dia hanya bertindak sesuka hatinya, namun sungguh tak terduga. Itu memiliki efek unik melindungi hidupnya di saat-saat kritis. Senyum puas muncul di wajah Xiaoyan. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Baicheng yang berwajah putih. Namun senyumnya secara bertahap menjadi dingin. Dia jelas tahu serangan Baicheng sebelumnya benar-benar bermaksud untuk melakukan serangan pembunuhan.